Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore Bapak, perkenalkan saya Dr. Dewi yang sedang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Saya Komang, Dok. Baik, kalau boleh tahu umurnya berapa nih Bapak? Umur saya 55 tahun. Baik, kalau boleh tahu tempat tinggalnya di mana Bapak? Saya dari Denpasar. Baik, pekerjaannya sebagai apa Bapak? Sekarang saya jadi supir. Baik, kemudian apakah ada keluhan yang ingin disampaikan? Gini, Dok, saya sesak nafas akhir-akhir ini. Baik, kalau boleh tahu sudah sejak kapan Bapak? Sejak 3 hari yang lalu. Baik, kemudian untuk intensitasnya apakah hilang timbul atau terus menerus? Hilang timbul kok di saya. Baik, kemudian apakah biasanya ada hal yang berat dengan pemicu dari sesaknya ini? Biasanya kalau saya beraktivitas tuh makin dah parah dia. Baik, kemudian apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi misalnya sesaknya ini? Paling enggak saya istirahat, duduk, tidur saya. Baik, kemudian mungkin ada keluhan lain yang ingin disampaikan Bapak? Sakit kepala juga saya akhir-akhir ini. Baik, kemudian untuk saat ini apakah Bapak memiliki riwayat mungkin penyakit seperti hipertensi ataupun diabetes? Saya hipertensi ada. Baik, hipertensi. Kemudian sudah sejak kapan hipertensi ini Bapak? Sejak 10 tahun. Baik, kemudian untuk dari keluarga mungkin ada riwayat penyakit yang sama? Dari bapak saya sih, tapi dia jantung. Baik, kemudian untuk pengobatannya sendiri apakah sudah pernah diobati Bapak? Tidak teratur sih pengobatannya. Baik, tidak teratur. Jadi terima kasih Bapak atas informasinya. Di sini data-datanya sudah cukup. Jadi saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan yaitu kardiorespiratory untuk memeriksa bagian jantung dan di bagian paru-paru Bapak. Jadi di sini ada dua pemeriksaan yaitu pemeriksaan pada tekanan vena jugularis dan pemeriksaan X-ray pada kardiotoraks Bapak. Apakah sebelumnya Bapak bersedia? Sedia, Dok. Baik, terima kasih. Jadi di sini Bapak silakan untuk menuju ke bed yang sudah disediakan. Kemudian saya minta untuk melepaskan bajunya terlebih dahulu, ya. Iya, Dok. Baik, silakan Bapak. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, silakan berbaring Bapak. Jadi di sini pasien sudah berbaring, kemudian Bapak bisa rileks dan nyaman. Selanjutnya di sini saya akan melihat terlebih dahulu di bagian leher Bapak. Di sini jadi belum terlihat adanya titik kolaps. Jadi di sini saya akan minta Bapak ini untuk menggunakan bantal karena ketika tidak menggunakan bantal ini tidak terlihat adanya titik kolaps. Jadi informasi Bapak. Jadi di sini pasien sudah menggunakan bantal, kemudian diasumsikan derajat kepalanya ini sudah sebesar 30 derajat. Baik, di sini kondisi leher dari pasien sudah lurus, kemudian Bapak silakan untuk menengok ke arah kiri. Baik, jadi di sini saya akan menentukan bagian titik kolaps dengan cara mengurutkan bagian leher di sebelah kanannya ini. Kemudian di sini saya akan melakukan teknik undulasi vena jugularis, kemudian saya akan membendungnya dan melakukan penekanan di daerah ini. Baik, sudah di daerah sini. Jadi saya akan pegang terlebih dahulu, kemudian di sini akan ditemukan juga titik dari angulus ternalis yaitu di bagian manubrium sterni di bagian sini. Kemudian saya akan melakukan proyeksi menggunakan bantuan mistar. Yang pertama adalah saya letakkan terlebih dahulu mistar pertama di daerah sini di bagian angulus ternalis. Kemudian di sini saya akan melakukan proyeksi antara titik kolaps dengan angulus ternalis dengan mistar kedua. Baik, sudah. Baik Bapak, jadi bisa diluruskan kembali. Jadi untuk pemeriksaan tekanan vena jugularisnya ini didapatkan hasil sebesar 4 cm
untuk hasil awalnya, kemudian diasumsikan ditambahkan dengan 5 cm karena jarak dari atrium kanan ke angulus sternalis atau angulus fluidovisi ini sebesar 5 cm. Kemudian jika ditotalkan itu didapatkan ukuran sebesar 9 cm dan biasanya normalnya adalah 7 hingga 8 Bapak. Jadi kemungkinan di sini terdapat adanya pembesaran di bagian jantung Bapak. Dan di sini akan dipastikan lagi dengan pemeriksaan kardiotoraks, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan X-ray. Jadi di sini Bapak silakan untuk menggunakan baju, kemudian saya akan menjelaskan X-ray-nya ini Bapak. Baik, jadi di sini merupakan X-ray dari Bapak Komang. Kemudian untuk bagian X-ray-nya ini diasumsikan sudah tertera di light box sehingga memudahkan saya untuk membaca. Kemudian untuk markernya ini tidak terlihat R atau L. Selanjutnya untuk identitas pasien juga tidak terlihat di antara foto toraks ini, jadi identitasnya ini tidak lengkap. Kemudian selanjutnya untuk persyaratan foto toraks, yang pertama itu adalah area foto. Jadi di sini sudah terlihat area foto yang sudah bagus karena sudah terlihat adanya kedua paru, kemudian terlihat juga sudut costophrenikus, kemudian seluruh kafum toraks ini terlihat. Selanjutnya adalah intensitas. Jadi intensitasnya ini cukup karena di sini terlihat adanya gambaran diafragma ini, sudut diafragma kanan itu setinggi dari iga ke 9 hingga 10 dari posterior, bagian posterior. Jadi bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ini normal. Kemudian untuk bagian kesimetrisannya, jadi kita bisa lihat di sini. Kita juga bisa bantu dengan menggunakan penggaris. Jadi di sini untuk titik tengahnya, di sini terlihat sudah simetris karena bagian di sini yaitu jarak antara prosesi spinosus dengan klavikula kiri dan kanan di bagian medialnya itu sudah pada jarak yang sama. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan. Di sini kita akan lihat lagi terkait dengan bagian jantung, jadi bentuk dan ukuran jantung. Baik, sebelum itu kita akan lihat dulu untuk pencahayaannya atau densitas dari foto toraks ini. Jadi di sini terlihat cukup, tidak terlalu keras ataupun lunak. Kemudian untuk bagian bentuk dan ukuran jantung, di sini kita dapat lihat untuk bentuk jantungnya sendiri ini tidak normal karena terlihat seperti oval, tidak seperti buah pir. Kemudian untuk ukuran jantung kita bisa gunakan pengukuran dengan cara menentukan T1, T2, dan DTI. T1 itu merupakan batas jantung yang bisa kita tarik dengan sudut terjauh ke arah kanan. Jadi bisa kita lihat, jadi kita menentukan titik tengah terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita lihat ini. Di sini kita ukur untuk sekitar T1-nya. T1. Kemudian untuk T2 itu ke arah kanan, bagian sudut jantung yang ke arah kanan, bagian sudut jantung terjauhnya. Kemudian di sini untuk DTI atau diameter transversal toraks interna itu kita bisa lihat menggunakan sudut costophrenikus yang dengan jarak terjauh. Jadi untuk menentukan ukuran jantung itu T1 ditambah T2 dibagi dengan DTI dikali 100%. Jadi karena di sini gambarnya ini tidak sesungguhnya atau tidak real, jadi saya tidak bisa menggunakan pengukuran yang sebenarnya. Jadi jika ini terlihat lebih dari 50% itu merupakan kardiomegali atau pembesaran jantung, sedangkan jika kurang atau sama dengan 50% itu normal. Kemudian selanjutnya adalah pinggang jantung. Jadi untuk pinggang jantung sendiri di sini kita bisa ukur dari knop aorta hingga ke bagian apex. Jadi bisa kita lihat ini terdapat penonjolan yang lumayan banyak.
Jadi di situ merupakan terjadi pinggang jantung yang tidak normal karena terlihat menonjol dan tidak ramping seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk pemeriksaan batas-batas dari anatomi atau segmen-segmen jantung. Kita dapat lihat di sini untuk bagian batas kiri, batas kanan atas terlebih dahulu itu terdapat adanya aorta ascendens dan atrium kanan. Sedangkan di sini batas kanan atasnya, kemudian batas kiri atasnya, ini batas kiri kanan atas dan batas kiri atasnya ini bisa kita lihat dari knop aorta dan pinggang jantungnya seperti itu. Kemudian untuk batas atau segmen-segmen lain, jadi untuk terlihat di sini apex cordix yang tertanam, kemudian ventrikel kiri yang membesar, dan diikuti juga dengan pembesaran atrium kanan, ventrikel namun ventrikel kirinya juga terlihat sedikit membesar, kemudian atrium kirinya juga seperti itu. Selanjutnya adalah pemeriksaan aorta dan knop aorta. Jadi di sini merupakan adanya penonjolan, yaitu adanya knop aorta. Kemudian di sini akan dihitung juga. Jadi A1 itu merupakan batas dari aorta kiri yang bisa kita lihat dengan pengukuran. Jadi kita akan menentukan titik tengah juga seperti ini. Kemudian untuk batas aorta kiri itu seperti ini, bisa kita ukur. Kemudian aorta kanan atau A2 bisa kita ukur juga. Nah, di sini juga saya tidak bisa melakukan pemeriksaan atau pengukuran yang normal karena ini gambarnya tidak realitas, tidak sesungguhnya. Jadi jika A1 ditambah A2 itu kurang dari 4 cm itu adalah normal. Sedangkan jika lebih dari 4 cm, karena di sini ada pembesaran, maka itu dikatakan dilatasi aorta. Kemudian untuk batas dari knop aorta atau aorta ke arah klavikula, jika kurang dari 2 cm itu dikatakan elongasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan untuk bagian mediastinum. Jadi untuk bagian mediastinum ini terlihat normal. Kemudian untuk diafragmanya sendiri kita bisa lihat di sini untuk tinggi kedua diafragma. Jadi perselisihannya bisa kita ukur dengan dua penggaris. Baik, mungkin bisa diasumsikan tadi untuk jarak antara kedua tinggi dari diafragmanya ini tadi sekitar 1 cm dan itu merupakan batas yang normal. Kemudian untuk tinggi kubah, jadi kita bisa ukur juga. Jadi untuk tinggi kubahnya ini diasumsikan antara yang kiri dan kanan itu sekitar 1,5 cm dan itu normal karena jika kurang dari 1,5 cm itu merupakan diafragma dengan gambaran yang mendatar. Selanjutnya adalah bagian paru-paru. Jadi di sini untuk paru-parunya ini terlihat kedua lapangan paru yang jelas. Kemudian di sini terlihat adanya lobus paru kanan, itu terlihat dari 3 lobus. Jadi ada lobus superior, kemudian ada lobus medialis, kemudian ada lobus inferior. Selanjutnya untuk paru-paru kiri ini terlihat dari 2 lobus, yaitu ada lobus superior dan lobus atau bisa kita sebut dengan limula seperti itu. Kemudian untuk bagian hilus, jadi ini kita bisa lihat hilus kiri, kemudian hilus kanan. Jadi untuk hilus kiri ini lebih tinggi dari hilus kanan, yang itu merupakan hal yang normal. Kemudian untuk RDPA, jadi RDPA itu merupakan corakan hilus untuk arteri pulmonalis kanan. Jadi kita bisa ukur juga di sini menggunakan penggaris. Kemudian bisa kita lihat sekiranya di sini ukurannya itu adalah 1,5 cm atau sekitar 17 mm dan itu merupakan hal yang normal. Kemudian selanjutnya adalah corakan bronkovaskuler. Jadi di sini untuk corakan bronkovaskuler ini juga terlihat normal, tidak terlalu ramai atau tidak terlalu banyak atau meningkat istilahnya, kemudian tidak terlalu sepi ataupun tidak menurun. Kemudian untuk parenkim paru
dan sudut costophrenikus. Jadi untuk parenkim parunya ini tidak terlihat adanya perkabutan parahilar. Jadi mungkin tidak terlihat juga adanya gambaran batwing atau butterfly appearance, dan itu merupakan tidak menandakan adanya odem paru. Kemudian untuk selanjutnya adalah untuk sudut costophrenikus. Jadi di sini tidak terlihat juga adanya sudut costophrenikus yang tumpul atau terselubung. Dan di sini terlihat lancip ataupun tajam dan menandakan artinya normal, karena jika terselubung ataupun dia tumpul itu menandakan adanya efusi pleura. Jadi dari sini saya bisa memberikan kesan ataupun diagnosis dari X-ray Bapak Komang ini merupakan pembesaran ventrikel kiri ataupun kardiomegali. Baik, di sini saya akan kembali ke meja pemeriksaan. Baik, sini saya akan melakukan tindakan aseptik lebih dahulu. Baik, sudah. Jadi Bapak, di sini saya akan menjelaskan terkait dari hasil interpretasi yang sudah kita lakukan tadi dari pemeriksaan. Untuk pemeriksaan tekanan vena jugularis itu didapatkan hasil yang meningkat, di mana seharusnya itu antara rentang 7 hingga 8 yang normal, namun tadi diukur itu sekitar 9 cm nih Bapak. Jadi kemungkinan terdapat adanya pembesaran jantung, dan itu dipastikan lagi dengan gambaran X-ray yang sudah saya jelaskan tadi secara rinci kepada Bapak. Jadi terlihat adanya pembesaran di bagian ventrikel kiri atau kardiomegali seperti itu Bapak. Jadi mungkin di sini saya akan sarankan Bapak untuk istirahat lebih cukup, kemudian mungkin di sini saya akan rujuk ke bagian spesialis jantung agar mendapat terapi yang lebih intensif seperti itu Bapak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak? Ini belum. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Selamat sore. Selamat sore Dok.